Selamat siang, saya Jason Valencia dari kelas 11 IPS akan menjelaskan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun kerjaan yang menghasilkan jasa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja yang dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Masalah dan solusi ketenagakerjaan di Indonesia. Masalahnya, jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, kesempatan kerja masih terbatas, gaji para pekerja yang rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, jaminan sosial yang kecil, kesejahteraan hidup yang rendah, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pengangguran. Solusinya itu kebijakan pendidikan, mendirikan atau memperbanyak sekolah kejuruan atau SMK, membuat peraturan perluasan lapangan kerja, pemerataan lapangan kerja, pelayanan informasi kerja, mempercepat proses perekrutan, mengatasi kondisi geografis, kebijakan pengupahan, menegaskan untuk menggunakan tenaga kerja daerah, memudahkan pengurusan usaha. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional. Jenis pengangguran ini biasanya disebabkan karena transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Jenis yang kedua ada pengangguran siklis. Jenis pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis baru atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada pengangguran musiman. Seperti namanya, jenis pengangguran ini menggambarkan situasi ketika pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun. Yang kelima, pengangguran jangka panjang. Pengangguran jangka panjang bisa disebabkan karena jenis pengangguran siklis atau struktural. Yang keenam, pengangguran klasik. Biasanya terjadi karena perusahaan harus membayar lebih per karyawan, akibatnya mereka hanya mampu menggaji beberapa karyawan dan memaksa mereka untuk memberhentikan yang lainnya. Yang ketujuh, pengangguran terselubung. Biasanya jenis pengangguran ini terjadi dalam situasi di mana perusahaan mempekerjakan karyawan dalam jumlah terlalu banyak sehingga mengurangi produktivitas individu di dalamnya. Yang ke-8 ada pengangguran kasual. Jenis pengangguran ini terjadi ketika pekerja tidak memiliki pekerjaan karena kontrak kerja yang berakhir. Cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mendirikan institusi pencarian kerja. Yang kedua, pemerintah yang kooperatif. Yang ketiga, pelatihan khusus. Dan yang terakhir, tidak diskriminatif. Cara mengatasi pengangguran siklis. Yang pertama, menerima karyawan secukupnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin membeli atau daya belinya yang meningkat. Cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, subsidi perumahan. Yang ketiga, fleksibilitas pasar tenaga kerja. Yang keempat, menaikkan kembali tingkat partisipasi. Cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, pergi ke pusat layanan pekerjaan lokal. Yang kedua, lihatlah program layanan kecacatan di daerah Anda.
Yang ketiga, sesuaikan resume Anda untuk setiap aplikasi pekerjaan. Yang keempat, freelance. Cara mengatasi pengangguran jangka panjang. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Cara mengatasi pengangguran klasik. Pemerintah bisa memberikan upah minimum yang lebih rendah terhadap perusahaan. Sebelum menentukan gaji karyawannya, sebaiknya perusahaan menghitung penawaran dan permintaan masyarakat sekitar. Cara mengatasi pengangguran terselubung. Mendidik massa untuk mengukur kontrol populasi melalui program keluarga berencana, memberikan pengembangan keterampilan dan program kewirausahaan, mendirikan pelatihan-pelatihan kerja, meningkatkan usaha kreatif menengah atau UKM, melakukan insentifikasi pada proses produksi. Cara mengatasi pengangguran kasual. Yang pertama, ketika kontrak kerja sudah habis, kita bisa mengetahui bakat kita di mana dan bakat tersebut bisa dikembangkan lebih lagi. Mencoba menawarkan resume kerja dengan riwayat kerja yang dimiliki. Ini hasil wawancara saya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih.